Bagaimana jika seorang menantu yang setia justru jatuh cinta pada ibu mertuanya sendiri, dan perasaan itu tak bisa lagi disembunyikan? Saat cinta dan batas moral saling bertabrakan, rahasia yang selama ini disimpan rapat mulai mengancam kehancuran sebuah keluarga. Siapkah kamu mengikuti kisah yang penuh gejolak, penuh luka, dan keputusan paling menyakitkan yang harus diambil? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah-kisah antara menantu yang baik hati dengan mertuanya. Beginilah kisahnya. Hari itu masih pagi. Aku baru 2 bulan menikah dengan Siska, anak pertama dari seorang janda yang selama ini tinggal jauh di Kalimantan. Kami tinggal di rumah peninggalan almarhum ayahnya, di daerah pinggiran Bogor. Aku masih melipat baju istri di ruang tamu ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Siska langsung berdiri dari dapur. "Itu Mama," katanya sambil tergesa buka pintu. Aku ikut berdiri. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku melihat Bu Ayu, ibu mertuaku. Wajahnya tenang, dengan garis usia yang justru membuatnya tampak dewasa dan memikat. Rambut sebahunya terikat rapi, kulitnya bersih, dan cara bicaranya lembut. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum sopan. Tapi entah kenapa, jantungku seperti berhenti 1 detik. Bukan karena kagum, tapi karena aku merasa salah. Kami salaman, tangannya dingin, tapi senyumannya hangat. Terlalu hangat untuk ukuran seorang ibu mertua. Aku langsung buang pandangan. "Selamat datang, Bu," ucapku kaku. Dia hanya balas mengangguk, lalu melangkah masuk rumah sambil mengelus dinding, seolah mengenang masa lalu. Sejak detik itu, entah kenapa, aku tahu hidupku akan berubah. Tapi aku nggak tahu sejauh apa. Yang pasti, pertemuan itu bukan cuma tentang menyambut ibu mertua, tapi awal dari sesuatu yang gak seharusnya aku rasakan. Dan saat aku tutup pintu hari itu, rasa gelisah sudah mulai tumbuh pelan-pelan di dadaku. Malam itu rumah sudah sepi. Siska tidur lebih awal karena katanya pusing. Aku masih duduk di kamar, main HP. Tapi entah kenapa tiba-tiba perasaan gak enak muncul. Ada suara pelan dari lantai bawah. Bukan suara orang jalan, tapi seperti seseorang yang sedang bicara sendiri, lirih, dan patah-patah. Aku turun pelan, tanpa lampu dinyalakan. Lampu dapur satu-satunya yang menyala remang. Di sana, kulihat Bu Ayu berdiri membelakangiku. Tubuhnya tegak, tapi bahunya sedikit bergetar. Di tangannya ada bingkai foto. Foto almarhum suaminya. Aku terpaku, mau balik ke atas, tapi kakiku justru terpaku di tangga. Lalu suara itu terdengar jelas. "Kenapa yang setia selalu ditinggal duluan?" Aku lelah jadi kuat. "Mas." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi kalimat itu menghantamku seperti tamparan. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalimat itu terasa familiar. Kayak suara dari dalam diri sendiri. Aku mendekat pelan. Suara detik jam dinding terdengar jelas. Aku ingin bilang sesuatu, tapi bibirku kaku. Akhirnya aku hanya bicara lirih. "Mungkin yang setia sering gak kelihatan, Bu." Dia menoleh pelan. Matanya merah. Tapi dia gak kaget. Justru diam lama menatapku. Udara terasa berat. Diam-diam, aku melihat ada luka di balik mata itu. Luka yang belum sembuh, dan aku takut luka itu akan membawaku masuk terlalu dalam. Kami hanya saling menatap. Lalu dia tersenyum tipis, mengangguk, dan bilang, "Kamu mirip almarhum." Cara ngomongnya. Aku nggak tahu harus jawab apa. Yang jelas, malam itu bukan malam biasa. Itu awal dari sesuatu yang akan sulit dihentikan. Hari-hari setelah kepulangan Bu Ayu terasa beda. Suasananya nggak lagi sama. Siska, istriku, mulai berubah. Dia makin sibuk, sering pulang larut malam. Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak main HP daripada ngobrol. Makan bareng pun cuma sebentar. Itu pun sering sambil buka laptop. Aku pikir awalnya karena kerjaan, tapi lama-lama
Rasanya kayak tinggal bareng orang asing. Anehnya, perhatian yang biasanya aku dapat dari Siska justru datang dari ibunya. Bu Ayu bangunin aku pagi-pagi, bikin sarapan, bahkan pernah nyiapin baju kerjaku yang belum sempat aku setrika. Awalnya aku canggung, tapi lama-lama jadi terbiasa. Dia sering tanya, "Raffi capek?" Atau, "Udah makan siang di kantor?" Hal-hal kecil yang justru bikin aku merasa dihargai sebagai suami. Bukan sekadar pelengkap hidup istri. Satu sore, saat aku pulang kerja, Siska belum pulang. Rumah sepi. Aku buka pintu, dan dari dapur keluar aroma sup ayam hangat. Bu Ayu sudah siapin makan malam. Di meja, sudah ada 2 piring. Siska belum pulang. "Ya udah makan duluan aja," katanya. Aku duduk ragu. Tapi waktu suapan pertama masuk ke mulut, rasanya hangat dan anehnya. Ada rasa yang udah lama gak aku rasain, diperhatikan. Tapi aku tetap jaga jarak. Dia mertuaku. Aku tahu batas. Tapi kadang, malam-malam sebelum tidur, aku suka kepikiran. Kenapa perhatian bisa datang dari orang yang justru paling gak boleh aku pikirin? Dan pertanyaan itu makin hari, makin sering muncul di kepala. Tanpa aku sadari, rasa nyaman pelan-pelan mulai bergeser jadi sesuatu yang lebih rumit. Sesuatu yang gak seharusnya aku rasakan. Tapi nyata, hari Minggu datang, tapi rasanya hambar. Siska bilang ada lembur mendadak di kantor. Anehnya, ini sudah 3 minggu berturut-turut dia lembur tiap akhir pekan. Aku coba gak curiga, tapi tetap saja ada rasa ganjil. Jadi hari itu aku habiskan dengan nonton TV di ruang tengah, sendirian. Sekitar jam 4 sore, Bu Ayu ikut duduk di sofa sebelahku. Gak terlalu dekat, tapi cukup buat aku ngerasa canggung. Dia duduk diam sambil sesekali menatap layar. Tapi makin lama, aku sadar dia gak benar-benar nonton. Yang dia pandangi justru aku. Aku pura-pura gak sadar, tapi pandangannya bikin tengkuku panas. Diam-diam aku lirik lewat ekor mata. Tatapannya bukan tatapan seorang ibu ke menantu. Matanya tajam, dalam, tapi ada sesuatu di sana, entah iba, kesepian, atau sesuatu yang bahkan aku gak berani sebutkan. Akhirnya aku nekat menoleh. Dan benar, dia sedang menatapku, tanpa senyum, tanpa gerak. Hanya mata itu. Kami saling tatap beberapa detik. Lalu dia bicara pelan. "Kamu mirip almarhum suamiku, bukan wajahnya. Tapi cara kamu diam. Cara kamu mengalah. Dulu dia juga sering nonton sendirian karena aku terlalu sibuk." Aku terdiam. Gagal berkata apapun. Dia lalu berdiri, melangkah ke dapur seperti tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, barusan terjadi sesuatu. Bukan hanya kata-kata, tapi perasaan yang mulai bergerak, tanpa aba-aba. Dan malam itu, aku tidur dengan pikiran yang kacau. Kenapa tatapan itu terasa lebih jujur daripada tatapan istriku sendiri? Hujan turun deras sore itu. Angin kencang bikin pohon depan rumah bergoyang kencang. Dan suara petir bikin jantung rasanya mau copot. Aku baru ingat, jemuran tadi pagi belum diangkat. Siska belum pulang, dan Bu Ayu lagi tidur siang di kamarnya. Jadi aku lari ke halaman belakang. Buru-buru angkat semua baju sebelum basah total. Lantai teras belakang licin. Aku terpeleset. Badanku oleng ke samping. Nyaris jatuh menghantam rak kayu. Tapi sebelum aku benar-benar jatuh, ada tangan yang kuat menarik lenganku. Aku terhentak, dan tubuhku masuk ke dalam pelukan seseorang. Aku kaget dan saat aku angkat kepala, aku lihat wajah Bu Ayu, sangat dekat. Nafasnya memburu. Matanya terbuka lebar. Kami berdua sama-sama terdiam. Tubuh kami terlalu dekat. Nafas kami hampir menyatu. Detik itu rasanya seperti terperangkap di ruang hampa. Hujan masih turun, tapi aku cuma dengar detak jantungku. Dia cepat-cepat melepas pelukannya dan mundur 2 langkah. "Maaf, refleks," katanya gugup. Wajahnya merah. Aku diam. Nggak bisa mikir. Hanya bisa angguk pelan. Kami masuk ke dalam rumah tanpa berkata-kata. Tapi semuanya berubah. Sejak kejadian itu, aku tahu satu hal.
sentuhan itu nggak bisa dibohongi. Bukan refleks, bukan sekadar menyelamatkan. Ada getaran yang nggak seharusnya muncul, tapi kenyataannya terasa. Dan sejak hari itu, aku nggak bisa lagi lihat Bu Ayu sebagai ibu mertua. Ada rasa baru yang muncul diam-diam. Dan itu mulai bikin aku takut pada diriku sendiri. Aku pulang lebih awal dari biasanya. Hari itu kepala rasanya berat. Jadi aku izin setengah hari dari kantor. Rumah sepi. Nggak ada suara. Tapi begitu aku buka pintu kamar, aku lihat tas kerja Siska di atas ranjang. Dia di rumah? Tapi tadi pagi dia bilang lembur sampai malam. Aku duduk sebentar di ruang tengah. Lalu samar-samar, ku dengar suara pelan dari arah kamar mandi. Suara Siska. Dia lagi telepon. Tapi suaranya seperti berbisik. Pelan. Nyaris tak terdengar. Tapi karena rumah begitu hening, tiap kata bisa ku tangkap jelas. Aku juga nggak cinta dia. Mas, aku cuma butuh status nikah. Biar mama berhenti paksa aku balik ke mantan. Aku terpaku. Rasanya dada ditusuk dari dalam. Suaranya lanjut. Masih dengan nada dingin. Iya, dia baik. Tapi aku nggak punya rasa. Nggak ada cinta dari awal. Tanganku gemetar. Aku berdiri pelan. Suara air keran menyamarkan langkahku kembali ke ruang tamu. Aku duduk lagi. Pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi di dalam kepala semuanya runtuh. Tak lama, pintu kamar mandi terbuka. Siska keluar tanpa tahu aku sudah pulang lebih dulu. Dia terkejut. Lalu pasang senyum basa-basi. Kok udah pulang? Tanyanya datar. Aku jawab singkat. Pusing dikit. Dia langsung naik ke atas. Sementara aku duduk membeku, menatap lantai. Hatiku hancur. Tapi aku nggak bisa marah. Nggak bisa nangis. Rasanya cuma hampa. Beberapa menit kemudian, Bu Ayu datang dari belakang rumah. Dia lihat wajahku. Langsung tahu ada yang nggak beres. Kamu kenapa, Raffi? Tanyanya pelan sambil duduk di sampingku. Aku cuma geleng kepala. Tapi tiba-tiba air mataku jatuh begitu saja. Bu Ayu pegang bahuku. Nggak bilang apa-apa. Tapi genggamannya bikin aku tenang. Mungkin untuk pertama kalinya, aku merasa punya tempat pulang. Tapi tempat pulang itu justru bukan istri sendiri. Dan itu yang bikin segalanya makin rumit. Pagi itu, aroma semur jengkol menyeruak dari dapur. Bau khasnya langsung menyentuh hidung dan mengaduk-aduk kenangan masa kecilku. Anehnya, aku belum pernah cerita ke siapapun soal makanan ini, bahkan ke Siska. Karena Siska sendiri benci jengkol. Setiap kali aku bahas, dia selalu menolak dengan ekspresi jijik. Tapi pagi itu, aroma itu hadir. Bukan dari restoran, tapi dari dapur rumah sendiri. Aku turun pelan dari tangga. Di dapur, Bu Ayu berdiri dengan celemek bunga-bunga. Dia mengaduk panci di atas kompor. Dan saat menyadari aku datang, dia tersenyum kecil. Kamu suka semur jengkol, kan? Tanyanya tanpa menoleh penuh. Aku cuma bengong. Kok ibu tahu? Dia diam sebentar, lalu jawab lirih. Mama selalu tahu, kalau dia perhatiin. Jawabannya menampar batinku. Karena selama ini, aku nggak pernah ngerasa diperhatiin sama Siska. Bahkan hal kecil seperti makanan favorit pun gak pernah dianggap penting. Tapi perempuan ini, ibu dari istriku, bisa tahu, tanpa aku bilang. Kami sarapan berdua. Canggung di awal. Tapi obrolan berjalan pelan. Tentang kampung halaman, masa kecil, dan sedikit tentang almarhum suaminya. Tapi yang bikin dadaku sesak, Bu Ayu cerita sambil sesekali menatapku dalam. Bukan tatapan biasa. Tatapan yang seolah bilang, aku ngerti kamu. Setiap sendok semur yang masuk ke mulut, rasanya bukan cuma enak, tapi juga hangat, menenangkan dan jujur saja, bikin aku merasa dihargai sebagai laki-laki. Dan pagi itu, aku sadar, bukan soal makanan, tapi soal rasa nyaman yang pelan-pelan muncul. Rasa yang muncul dari tempat yang salah, tapi justru terasa paling benar. Hari itu hujan deras lagi. Aku nggak bawa motor karena takut licin,
jadi numpang pulang bareng Dina, rekan kerja perempuan di kantor. Kami satu arah, dan mobilnya kosong. Di perjalanan, kami ngobrol biasa, tentang proyek kantor, bos yang cerewet, dan sesekali kami tertawa karena hal-hal sepele. Nggak ada yang aneh. Tapi begitu sampai depan rumah, aku sadar, ada seseorang yang memperhatikan. Dari balik jendela dapur, aku lihat Bu Ayu berdiri. Wajahnya datar, tapi tatapannya tajam. Aku turun dari mobil, ucap terima kasih ke Dina, lalu masuk rumah sambil kibaskan air hujan dari jaket. Begitu aku masuk, Bu Ayu langsung balik badan dan pura-pura cuci piring. Tapi piringnya sudah bersih semua. Aku berusaha ngobrol. Tadi hujan gede, untung ada temen kantor bisa antar. Dia cuma jawab pendek, "Seru ya pulangnya." Nadanya datar, tapi mengandung sesuatu. Seperti kecoa, seperti kesal, tapi ditahan. Aku mendekat sedikit. "Ibu kenapa?" Dia berhenti cuci piring, tapi nggak menoleh. "Nggak apa-apa, ibu cuma nggak suka lihat kamu ketawa bareng perempuan lain. Apalagi kalau yang di rumah justru nggak pernah kamu tertawain." Kalimat itu bikin aku terdiam. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya, aku lihat raut cemburu di wajah seorang ibu mertua. Dan anehnya, aku nggak marah. Justru dadaku terasa hangat. Karena di balik kata-katanya, aku tahu dia peduli. Mungkin lebih dari sekadar peduli. Dan perasaan itu makin sulit aku bendung. Malam itu listrik padam mendadak. Hujan belum juga berhenti sejak sore. Rumah jadi gelap. Hanya ada cahaya dari lilin kecil yang Bu Ayu taruh di meja dapur. Siska belum pulang. Katanya masih di kantor. Padahal sudah hampir jam 9 malam. Aku turun ke dapur mau ambil air minum. Di sana Bu Ayu sedang berdiri di atas kursi, mencoba meraih gelas dari rak paling atas. "Tunggu Bu, saya bantu," ucapku cepat. Tapi sebelum sempat aku pegang kursinya, tubuhnya oleng. Tangannya terpeleset, dan dia nyaris jatuh ke belakang. Refleks, aku lompat dan menangkap tubuhnya sebelum jatuh menghantam lantai. Dalam sekejap, tubuhnya jatuh ke arahku. Dan entah bagaimana, bibir kami bersentuhan. Seketika, waktu berhenti. Detik itu, rasanya seperti dunia mendadak sunyi. Tubuh kami saling menempel. Napasnya terasa di wajahku. Tanganku masih memegang pinggangnya, dan matanya terbuka lebar, menatapku dari jarak yang nyaris tanpa ruang. Kami sama-sama terdiam. Gak ada yang bicara. Sampai akhirnya dia cepat-cepat menarik diri, menunduk, dan berjalan ke belakang tanpa sepatah kata pun. Aku tetap berdiri di tempat. Dada sesak, kepala berputar. Bukan karena ciuman itu, tapi karena aku tahu itu bukan kecelakaan biasa. Ada rasa di baliknya. Dan sialnya, aku pun merasakannya. Setelah itu, tak ada yang dibicarakan soal kejadian tadi. Tapi sejak malam itu, setiap kami bertemu di dapur, suasananya selalu canggung. Seperti ada rahasia yang menggantung di udara. Dan rahasia itu, makin hari, makin tumbuh jadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Ada perasaan aneh yang mengganggu sejak pagi. Seperti ada sesuatu yang harus aku tahu. Sesuatu yang selama ini mungkin sengaja disembunyikan. Rumah sepi. Bu Ayu sedang ke pasar, dan Siska belum pulang. Entah kenapa, langkahku menuju kamar jadi berat. Tapi aku masuk, duduk di pinggir ranjang, dan memandang kosong ke dinding. Mataku lalu tertuju ke bawah kasur yang agak miring. Selembar kertas putih terlipat rapi menyembul dari bawah ranjang. Aku ambil kertas itu. Tanganku gemetar sejak membuka lipatannya. Isinya, surat, tertulis dengan tangan Siska. "Ma, aku nggak bisa terus pura-pura. Aku nggak pernah cinta Raffi. Aku nikah cuma biar bebas dari bayang-bayang mantan. Dia udah punya istri, tapi aku masih butuh dia. Ma, jangan paksa aku terus sama laki-laki yang nggak pernah aku mau dari awal." Dadaku sesak, seolah jantungku diremas dari dalam. Pandanganku kabur, tangan lemas. Jadi benar,
Aku cuma pengalihan. Aku bukan pilihan, cuma tempat singgah. Dan selama ini aku pikir dia berubah karena capek kerja. Ternyata hatinya nggak pernah ada untukku sejak awal. Beberapa menit kemudian, Bu Ayu pulang. Dia kaget melihat wajahku yang pucat. "Kamu kenapa?" tanyanya panik. Aku tunjukkan surat itu tanpa berkata apa-apa. Dia membaca. Matanya mulai berair. Lalu dia menatapku, bukan dengan kasihan, tapi dengan ketegasan. "Mulai sekarang, kamu berhenti nyalahin diri sendiri. Kamu pantas dicintai, Raffi, bukan dimanfaatkan." Aku menunduk. Tangis yang selama ini kutahan pecah di depan Bu Ayu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai. Tapi bukan oleh orang yang kupanggil istri. Justru oleh perempuan yang seharusnya mustahil kupikirkan. Tapi rasa itu sudah terlanjur tumbuh. Sejak aku temukan surat itu, suasana rumah berubah total. Aku dan Siska hampir tidak pernah bicara. Kalaupun iya, hanya sebatas formalitas. Siska seperti tidak merasa bersalah. Dia sibuk dengan dunianya, dan aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk bertanya, kenapa? Justru Bu Ayu yang makin sering ada di dekatku. Dia tidak banyak tanya, tidak memaksaku cerita, tapi dia selalu ada. Seolah tahu kapan harus diam, kapan harus hadir tanpa kata. Malam itu, aku duduk di dapur sambil menatap piring-piring kotor yang belum sempat dicuci. Lampu dapur redup. Hujan rintik terdengar dari genteng. Bu Ayu muncul dari belakang, membawa segelas air hangat. Dia letakkan di meja, duduk di sebelahku. "Kamu nggak makan dari siang," katanya pelan. Aku geleng kepala, tak sanggup bicara. Lalu tiba-tiba dia memelukku. Pelan, tapi erat. Tubuhnya hangat. Pelukannya bukan pelukan ibu mertua ke menantu, tapi pelukan seseorang yang melihat luka dalam dirimu dan ingin mengobatinya. Aku tak membalas, tapi aku juga tidak menolak. Pelukan itu terlalu jujur untuk dianggap salah, tapi terlalu rumit untuk disebut benar. Beberapa detik berlalu, lalu dia melepaskan pelukannya pelan, tanpa berkata apa-apa. Hanya menatapku sebentar, lalu berdiri, pergi ke kamarnya. Malam itu aku duduk sendirian, dengan dada sesak. Aku tahu, semua ini makin salah. Tapi justru di kesalahan itulah, aku menemukan rasa yang selama ini tak pernah aku dapat dari rumah tanggaku sendiri. Dan sekarang, aku takut kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar bisa lihat aku sebagai laki-laki. Sebagai manusia. Bukan hanya status. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Siska belum pulang. Katanya ada meeting dadakan dengan klien. Padahal aku sudah tahu, itu cuma alasan yang berulang. Aku duduk di ruang tengah. Lampu sudah diredupkan. TV menyala. Tapi aku tidak benar-benar menonton. Pikiranku kosong. Hatiku hambar. Sampai akhirnya, aku dengar suara itu. Isak tangis. Pelan, tertekan, dan putus-putus. Sumbernya dari kamar Bu Ayu. Awalnya aku ragu. Tapi setelah beberapa menit, aku berdiri, jalan pelan ke depan pintu kamarnya. Pintunya tak tertutup rapat. Aku melihat sedikit ke dalam. Bu Ayu duduk di pinggir ranjang. Wajah tertutup kedua tangannya. Bahunya bergetar. Dia menangis diam-diam, seperti menyembunyikan sesuatu yang berat. Aku ketuk pelan. Dia terkejut, lalu buru-buru mengusap wajah. "Ibu nggak apa-apa?" tanyaku lirih. Dia tersenyum paksa. "Nggak, cuma kangen almarhum." Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Aku masuk ke dalam, duduk di lantai dekat kakinya. Kami diam lama. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Lalu dia bicara pelan, hampir seperti berbisik. "Kamu tahu, setiap malam ibu tanya ke diri sendiri, kenapa rasa nyaman itu justru datang dari orang yang salah?" Aku terdiam. Kalimat itu seperti menamparku, karena itu juga yang selama ini ingin aku tanyakan ke diriku sendiri. Aku menatapnya. "Saya juga ngerasa sama, Bu. Dan saya takut." Dia menunduk, menggenggam jemariku. "Ibu juga takut."
Tapi yang ibu tahu, rasa ini nyata. Dan malam itu, tanpa pelukan, tanpa ciuman, kami terikat oleh satu rasa yang tidak pernah direncanakan. Sebuah pengakuan tanpa suara, yang justru terasa lebih dalam dari apapun. Tapi kami tahu, sejak malam itu, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Malam itu rumah terasa berbeda. Siska pulang lebih awal, bawa makanan dari luar, dan tiba-tiba ngajak makan bareng. Meja makan yang biasanya sepi, malam itu tampak ramai. Tapi justru karena itulah suasana jadi tegang. Aku duduk di ujung, Siska di samping, dan Bu Ayu di seberang. Di tengah suapan, tiba-tiba Siska nyeletuk sambil menatap tajam ke arah ibunya. Ibu akhir-akhir ini kelihatan sering senyumnya. Ada apa sih? Lagi dekat sama seseorang? Aku langsung berhenti mengunyah. Bu Ayu kaget, sempat terdiam. Senyum tipisnya menghilang. Loh, memangnya nggak boleh ibu bahagia? Jawab Bu Ayu berusaha tenang. Boleh aja, tapi jangan sampai lupa batasan. Apalagi kalau orang itu sudah punya istri. Nada Siska makin tinggi, tegas, menusuk. Aku langsung menunduk. Keringat dingin keluar. Jantungku berdetak makin kencang. Aku tahu arah pembicaraan ini. Siska mencurigai sesuatu. Dan bisa jadi, dia sudah tahu. Bu Ayu mencoba menahan diri. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu ngomong apa sih, Siska? Tanyanya, nadanya bergetar. Siska berdiri dari kursinya, lalu meletakkan sendok dengan keras. Saya cuma bilang, jangan sampai orang yang kita percaya justru jadi pengkhianat di rumah ini. Aku nggak tahan. Kutinggalkan meja makan dan masuk ke kamar. Tapi dari balik pintu, aku dengar Siska menangis. Lalu terdengar suara Bu Ayu memanggil namaku. Lirih, penuh beban. Malam itu, makan malam berubah jadi meja penghakiman. Dan kami bertiga, seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik untuk meledak. Setelah kejadian makan malam itu, suasana rumah jadi dingin. Siska mendadak cuek. Tatapannya kosong tiap lihat aku. Bahkan dia jarang pulang. Mungkin pergi menenangkan diri, atau bisa jadi, dia muak dengan semua ini. Aku duduk di teras. Malam itu, lampu temaram. Suara jangkrik nyaring terdengar. Tiba-tiba Bu Ayu datang, bawa 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku. Diam beberapa saat, lalu buka suara pelan. Kamu yakin ini yang kamu mau? Tanyanya. Aku nggak langsung jawab. Aku tahu maksudnya. Aku nggak tahu, Bu. Semua ini terlalu cepat. Perasaan ini datang begitu saja. Tapi aku juga nggak mau menyakiti siapapun. Bu Ayu menatapku. Ada luka di matanya. Tapi juga ketegasan. Kita sudah terlalu jauh, Reza. Dan sekarang, kita harus berani hadapi kenyataan. Siska anakku, kamu suaminya, aku ibunya. Kalau semua ini terbongkar, kita bertiga bakal hancur. Aku menarik napas panjang. Jadi maksud ibu, berhenti. Sampai di sini saja. Aku akan pergi dari rumah ini, mulai hidup baru. Dan kamu, kembalilah ke Siska. Perbaiki semuanya sebelum benar-benar terlambat. Aku diam. Tenggorokanku tercekat, antara ingin menahan dan melepaskan. Lalu Bu Ayu berdiri. Matanya basah, tapi dia tetap tersenyum kecil. Cinta itu bukan soal memiliki, Reza. Kadang, cinta yang paling tulus adalah yang berani pergi. Dan malam itu, dia masuk ke kamar, berkemas, tanpa banyak kata. Aku hanya duduk diam, menatap gelas teh yang sudah dingin. Dan malam pun berlalu, dengan dada yang makin sesak. Pagi itu rumah terasa hampa. Tak ada aroma masakan dari dapur. Tak ada suara langkah kaki Bu Ayu seperti biasanya. Yang tersisa hanya keheningan yang menyesakkan. Aku bangun dengan kepala berat. Dan saat turun ke bawah, kulihat meja makan kosong. Di atasnya hanya ada 1 surat. Ditulis dengan tangan. Reza, maafkan aku. Aku pergi bukan karena aku benci, tapi justru karena aku terlalu mencintai kalian. Siska butuh kamu.
Dia berhak bahagia. Dan kamu juga harus ingat siapa kamu sebenarnya di rumah ini. Jagalah anakku. Jangan cari aku. Aku butuh waktu untuk sembuh. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Rasanya seperti ditinggal orang yang paling berarti, tanpa sempat menahan atau sekadar mengucapkan selamat tinggal. Dadaku sesak. Pikiranku kacau. Aku ingin menyusulnya. Tapi kemana? Dia benar-benar menghilang. Bahkan HP-nya mati total. Siangnya, Siska pulang. Wajahnya lelah, tapi dingin. Dia langsung menatapku tanpa senyum. Lalu tanpa basa-basi, dia tanya, "Ibu mana?" Aku hanya bisa tunjukkan surat itu. Dia membacanya cepat, lalu terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu dia pergi karena apa, kan?" Suaranya pelan, tapi menohok. Aku mengangguk pelan. Tak bisa bohong. Tak sanggup berdalih. Siska menahan tangisnya, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, tolong, jangan sakiti kami lebih dalam lagi. Jangan cari ibu. Biarkan semua ini selesai." Hari itu, aku merasa dunia runtuh. Aku kehilangan segalanya dalam waktu yang nyaris bersamaan. Perasaan yang sempat tumbuh, kini berubah jadi luka. Dan luka itu tak berdarah, tapi menghancurkan dari dalam, perlahan-lahan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang melibatkan batas dan hubungan keluarga bisa menjadi sangat rumit dan menyakitkan. Kadang, perasaan tulus justru harus dikorbankan demi menjaga kehormatan dan kebahagiaan orang lain. Dalam hidup, tidak semua cinta harus dimiliki, karena ada cinta yang lebih besar, yaitu memilih untuk melepaskan demi kebaikan bersama. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.